Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dan kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari kitab Ma'na la ilaha illallah dari uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najari rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk di syarat yang kelima dari syarat kalimat tauhid ini. Ya, sudah kita uraikan syarat yang keempat kemarin ya. Nah, yaitu dia harus mencintai kalimat tersebut. Tidak boleh dia benci. Dari situlah dibangun agama seorang hamba. Dia loyal kepada orang-orang beriman dan dia benci kepada kekafiran. Itu diterangkan dalam hadis ya, diperkuat dengan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi" atau "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyukraha wa ayyukraha ayyulqa fil kufur ba'da an qadahu Allah kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar." Ya. Dimana kata Nabi SAW, ada tiga perkara yang kapan terdapat pada seorang, tiga perkara itu dia akan dapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, yang sudah kita bahas ya. Kecintaan kepada Allah itu lebih besar. Ya. Kalau pada Ar-Rasul juga lebih besar daripada manusia seluruhnya. Nah, itu dari syarat manisnya keimanan. Kemudian diterangkan yang kedua kata Nabi, ya, dia cinta kepada seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Nah, ini sudah kita bahas juga dari jenis cinta di situ kan. Ada cinta karena Allah. Itu cinta yang ketiga. Dan yang ketiga dari syarat manisnya keimanan, ya, dia benci, dilempar kepada kekafiran. Nah, setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran tersebut, diberi hidayah. Nah, sama dengan bencinya dia ketika dilempar di api, ya, ke dalam api. Ya. Ini dari hadis-hadis yang menerangkan tentang syarat cinta ini ya. Jadi ada cinta dan juga ada benci. Dan dari wala dan bara. Baik. Dan juga diterangkan di ayat yang lain di dalam masalah ini. Nah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan juga mereka cinta kepada Allah. Ya, diterangkan sifat-sifat kaum tersebut ya. Nah, begini dari sebagian ayat dan hadis tentang syarat cinta ini. Ya. Baik, itu dari penyempurna pembahasan kita syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, kita mulai lihat di halaman 7. Kata beliau rahimahullah ta'ala dari urutan beliau ya, ini tentang masalah ketundukan ya. Nah, dia tunduk kepada
la ilaha illallah, ya kandungannya dan keharusannya. Tapi kata beliau rahimahullah taala, wala budda aidan minal inqiyad li huquqi la ilaha illallah bil amali bima faradahu Allah wa taraka ma haramahu Allah wal tazama dzalika, ya, wa huwa yunafi asyirka fa inna katsiran mimma yad'i ad-dina yastakhifu bil amri wan nahyi wala yubali bidzalika wal islamu haqiqatuhu ayuslimal abdu biqalbihi wa jawarihi lillahi ta'ala dan wa yunqadu lahu bitauhidi wat ta'ati kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa qala ta'ala wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya, wa ihsanul amali la budda fihi minal ikhlasi taib wa mutaba'atu ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Tapi kata beliau rahimahullah, ini penjelasan syarat yang kelima, ya. Kata beliau, dan diharuskan juga, ya, dari keterikatan dan pada hak-hak la ilaha illallah, pada hak-hak la ilaha illallah, dengan beramal terhadap apa yang Allah wajibkan, ya, bil amali bima faradahu Allah wa taraka ma haramahu Allah wal tazama dzalika, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan serta berkomitmen terhadapnya. Wa huwa yunafi asyirk, dan perkara itu, hal ini akan meniadakan kesyirikan. Jadi di sini beliau bahasakan lawan dari inqiyad, ya tunduk, terikat, itu lawannya apa? Kesyirikan. Dan sebagian ulama yang lainnya ada yang mengatakan lawannya itu dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Kesyirikan maksud dari kemaksiatan kepada Allah, maka dia merupakan ini maksiat yang paling besar. Ya. Baik. Jadi tidak berentangan, ya. Hanya di sini beliau arahkan kepada mana yang khusus dari kemaksiatan itu. Walaupun maknanya ini lebih luas, ya. Karena lawan dari inqiyad, ketundukan kepada Allah, ketika seorang itu dia tinggalkan ketaatan, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang telah berla ilaha illallah, itu hendaknya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tinggalkan dosa dan maksiat. Itu diantara dari sifat hamba-hamba yang berla ilaha illallah. Nah, beliau singgung di sini sebagian keadaan dari manusia atau kebanyakan, kata beliau, ya, di sini, ya. Karena kata beliau, fa inna katsiran mimman yad'i ad-din yastakhifu bil amri wan nahyi wala yubali dzalika wala yubali bidzalika. Karena kata beliau, ya, sebab kebanyakan orang yang mengaku punya agama, ya, dia mengaku ya punya agama, dan itu bergampangan terhadap perintah dan larangan, ya. Ini dari keadaan manusia di masa beliau, ya. Dan juga kita di masa ini juga ada seperti itu, ya. Orang-orang yang dikenal di masyarakat mungkin dia punya agama, ada titilnya depan belakang, bergampangan dengan dosa dan maksiat, ya. Ini dari hal-hal yang mengurangi dari kesempurnaan dari kalimat tauhidnya, ya. Nah, wal islamu haqiqatuhu ayuslimal abdu biqalbihi wa jawarihi ila Allah wa jawarihi lillahi ta'ala. Sedangkan keislaman itu, kata beliau, hakikatnya adalah seorang hamba dia berserah diri kepada Allah, ya, dengan hatinya dan anggota badannya, ya, dan dia tunduk kepadanya dengan tauhid dan ketaatan. Jadi ini dari uraian beliau rahimahullah taala, ya. Jadi seorang yang berla ilaha illallah hendaknya dia tunduk kepada Allah, terikat
dan senantiasa dia murnikan tauhidnya, dan dia jangan melakukan dosa dan maksiat. Ya, walaupun dari apa keadaan seluruh dari hamba Allah itu pasti berdosa. Ya, kan diterangkan di ayat atau di hadis qudsi, ya, diterangkan oleh Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kalian itu bersalah siang dan malam, dan aku, kata Allah, akan mengampuni seluruh dosa. Ya. Jadi sebaik-baik orang-orang yang bersalah, ya, dia punya dosa dan maksiat, kemungkinan jelas tidak terlepas dari manusia. Termasuk orang yang beriman, yang telah la ilaha illallah. Ya. Tapi segera dia minta ampun kepada Allah tatkala dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Itu sifat orang-orang yang beriman, ya, diterangkan di ayat yang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ya, dzakarullah. Ya, itu orang-orang yang telah, jika mereka berbuat kekejian, ya, maka mereka mengingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Segera begitu, ya. Nah, ini dari sifat-sifat yang digabungkan, ya, di sini, ya. Jadi bukan berarti dia telah bersaksi akan la ilaha illallah dia tidak punya salah, tidak, ya. Akan seluruh manusia itu punya kesalahan, tidak ada yang selamat. Tapi yang paling bagusnya, yang paling utamanya, yang paling baiknya, terbaiknya, ketika dia bersalah, segera dia bertobat kepada Allah. Ya, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari penjelasan syarat yang ke-5 ini, ya. Beliau bawakan dalil di sini 2 ayat dari surah Al-Baqarah dan juga dari surah Luqman, mirip ayatnya. Kama qala ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi. Ini ayatnya masih panjang, ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, terangkan kata beliau sebagaimana Allah Taala berfirman, bala man aslama wajhahu, bahkan, ya, siapa saja yang menyerahkan wajahnya, diislamkan wajahnya untuk Allah, dan dia muhsin, ya, dia berbuat baik. Kita akan terangkan nanti maknanya. Falahu ajruhu 'inda rabbi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi. Nah, maka untuknya pahalanya di sisi Rabbnya. Kalau kita baca ayatnya lengkap, ya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ya, dan tidak ada kekhawatiran pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ya. Jadi ayat ini dibawakan oleh beliau ingin menjelaskan tentang syarat al-inqiyat ini, ya. Dari syarat la ilaha illallah, seorang dia harus terikat, ya, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia islamkan dirinya, dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ayat, kalau kita lihat ayat sebelumnya, nanti lihatnya, dicek di surah Al-Baqarah ayat 111-nya, itu penjelasan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka berkata, ya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, jadi mereka berkata, ya, tidak masuk surga itu kecuali hanyalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini pengakuan mereka, ya. Katanya surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Maka dibantah oleh Allah, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan kalian saja. Ya. Qul hatu burhanakum, datangkanlah, ya, bukti-bukti kalian kalau memang kalian menjadi penghuni surga. Ya, hanya kalian yang menghuni surga, begitu, ya, Yahudi atau Nasrani. Jika kalian jujur, ditantang oleh Allah, datangkan bukti. Nah, bahkan diterangkan setelahnya tadi ayat yang telah kita bacakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Nah, itu yang menghuni surga harusnya. Bahkan, ya, yang penghuni surga itu bukan mereka, bukan Yahudi atau Nasrani. Dan
Ini maksudnya setelah diutusnya Nabi SAW ya. Ya. Nah, bala man aslama wajhahu, bahkan yang menghuni surga itu, yang masuk ke surga adalah ini tadi, yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah. Ya, jadi bala ini dia kata yang datang untuk membantah begitu ya. Ya, yang menafikan kalimat sebelumnya begitu. Sebelumnya kan orang Nasrani, Yahudi ngaku begitu kan, mereka akan masuk surga tanpa ada yang lainnya begitu. Nah, dibantah oleh Allah. Dan dibantah oleh Allah. Bala, bahkan tidak seperti itu. Ya, bukan seperti itu sangkaannya. Yang masuk surga itu adalah inilah sifat-sifat yang tadi diterangkan. Ya, yang mengislamkan wajahnya. Baik. Apa makna mengislamkan wajah? Ya, beliau tidak terangkan di sini ya, hanya beliau terangkan makna ihsan di bawah. Tapi diterangkan di tafsir ya dari ayat ini. Nah, aslama wajhahu itu ada beberapa penafsiran ya. Di antaranya ada yang menafsirkan dia khada'a, dia tundukkan wajahnya. Karena makna Islam berserah diri, ada ketundukan di situ. Ya. Ada ketundukan, ada keterikatan. Nah, itu penafsiran yang pertama dari aslama wajhahu. Dan yang kedua yang menafsirkan juga akhlasa amalahu. Ya. Yaitu orang yang mengikhlaskan amalannya. Ya. Ada juga mengatakan dia ikhlaskan agamanya, ibadahnya kepada Allah. Jadi sini aslama kadang bermakna keikhlasan. Kadang bermakna apa? Keikhlasan juga. Ya. Baik. Jadi itu di antara penafsiran-penafsiran di kalangan ulama ya. Ada lagi yang menafsirkan yang lain. Tapi itu yang paling terkenalnya ya. Diikhlaskan wajahnya, diikhlaskan agamanya, ibadahnya. Ya, hanya untuk Allah. Dan dia tundukkan ya wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan wajah ya. Disebutkan wajah, tidak disebutkan anggota badan yang lainnya. Karena wajah itu kata para ulama adalah wakil kepada yang lain. Jadi kalau wajahnya sudah tunduk, itu ikut kepada yang lainnya juga. Atau anggota tubuh yang lainnya akan ikut. Gitu kan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya perhatikan ketika orang sujud kan, itu kan di antara anggota sujud adalah apa? Wajah. Jadi ketika wajah itu sudah tunduk sujud kepada Allah, maka anggota badan yang lainnya itu akan tunduk ikut kepada apa? Wajah. Nah. Kalaupun ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain ya, wajah mereka artikan di sini ya seluruh anggota badannya. Seluruh anggota badannya. Ada juga yang mengatakan seluruh amalannya begitu. Yang sudah diterangkan tadi dari penafsiran. Ya, bala man aslama wajhahu lillah. Ya, nama Allah sudah kita sering lewati ya. Artinya yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Ya, apa arti muhsin di sini? Ya, di sini ditafsirkan oleh para ulama, muhsin di sini adalah dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu di antara satu penafsirannya. Nah, dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dia mutaba'ah pada tuntunan Rasul. Ya. Dipaham ya? Nah, kalau itu penafsirannya akan ketemu sudah antara keikhlasan dan apa? Mutaba'ah. Itulah syarat diterimanya amalan soleh. Syarat diterimanya apa? Amalan yang soleh. Ya. Walaupun dimaklumi ya di sini ada penafsiran yang lain lagi dari lafaz muhsin ini. Ya. Ada yang kembali kepada makna ihsan yang sudah kita maklumi ya di makna ihsan itu, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Fa lam takun tarah fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak mampu maka yakinlah Allah melihatmu. Itu juga makna ihsan ya. Ya. Makna ihsan. Dan juga makna ihsan ada dari mana-mana yang lain diterangkan di ayat-ayat ya. Kadang ihsan dia bermakna kewajiban, ditunaikan kewajiban-kewajiban. Kadang ditunaikan hal-hal yang sunnah.
Itu dari makna-makna ihsan. Ya, tapi di ayat ini itu kembali kepada mutaba'ah kepada Rasul, karena dia digandengkan dengan keikhlasan. Ya, aslama wajahahu. Ya, ditundukkan wajahnya, diikhlaskan amalannya. Dan dia orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhsin. Maka diterangkan balasannya, falahu ajruhu inda rabbik. Maka untuknya pahalanya di sisi Rabb-nya. Nah, di sini tidak diterangkan ya berapa besar pahalanya, menunjukkan akan besarnya pahala orang-orang yang mengikhlaskan agamanya itu hanya untuk Allah, amalannya untuk Allah, dan dia mutaba'ah kepada apa? Kepada Rasul. Ya. Dia gabungkan dua syarat diterimanya ibadah itu, maka dia dapat pahala. Ya, sebaliknya kan sudah dimaklum ya. Kalau dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak diterima amalannya oleh Allah. Walaupun dia ikhlas. Diterangkan dihaditskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari perkara kami, kata Nabi, maka dia tertolak. Dipahami ya? Jadi butuh dua syarat agar amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajru inda rabbi. Dipahami ya? Rabb sudah dibahas, maknanya dialah Allah yang Maha Mencipta, yang mengatur, menguasai, dan dialah yang disembah ya, semata. Itu ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua mirip juga maknanya ya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah. Dan siapa yang mengislamkan wajahnya kepada Allah. Ini sama dari mana Islam di sini ya. Ketundukan, keikhlasan. Dan wa huwa muhsin juga sama ya. Makna ihsan di sini juga sama dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sini diterangkan dari apa kandungan yang lain. Jadi ketika dia sudah beribadah dengan ikhlas dan dia mutabak kepada Rasul, maka diterangkan oleh Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Kata Ibnu Abbas, al-urwah al-wuthqa itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ini ayat yang kedua makin memperjelas di sini ya. Dari syarat ketundukan ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, keterikatan kepada Allah. Dipahami ya? Karena dikatakan tadi ketika dia sudah tunduk dan terikat, dia ikhlas dan dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ya. Beliau tambahkan keterangan di situ ya. Ya, wa ihsanul amal, ya. Dia ihsankan amalannya, maksudnya la budda fihi minal ikhlas wa mutaba'atu ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Nah, ini ketemu ya sudah. Ya. Orang yang mengihsan amalannya itu harus dia ikhlas dan dia mencocoki tuntunan ya apa yang Allah syariatkan dan Rasul syariatkan. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari keterangan beliau ini itu beliau ambil dari penafsiran ya. Dari penafsiran para ulama ahli tafsir. Ya, orang yang berla ilaha illallah itu ya, kalau bahasa lainnya ya, itu mereka orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan mereka ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dipahami ya? Ya, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, segera jelas ya dari penafsiran ayat ini dan apa yang diterangkan tadi oleh penulis. Jadi ini syarat yang keenam ya, kesimpulannya. Ya, seorang itu ketika dia berla ilaha illallah dia terikat ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang di kehidupan dunia ini itu dia senantiasa terikat dengan syariat ya. Jangan dia katakan dia merdeka. Tidak ada arti merdeka di kehidupan ya. Nah, semua kita ini sebagai hamba. Kalau bukan dia menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia akan menghambakan dirinya kepada syaitan atau kepada hawa nafsunya. Ya, mungkin ada yang bilang, "Oh, saya tidak mau terikat dengan syariat." Ya oke. Tidak mau terikat dengan syariat silakan. Tapi dia akan masuk kepada penghambaan yang lain. Dipahami ya? Dia akan masuk kepada penghambaan
yang lain. Mungkin dia akan menyembah syaitan di situ. Ya, perhatikan ayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala dinasihati oleh anaknya Nabi Ibrahim, ya. Apa di antara wasiat Nabi Ibrahim? Ya abati la ta'budu syaitan. Ya. Ketika diajak kepada tauhid, ya, meninggalkan beribadah kepada berhala, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan, menghambakan diri kepada syaitan. Itu ada dari manusia. Ketika dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan menghambakan dirinya kepada syaitan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia jadikan hawa nafsunya sebagai hambanya atau sebagai Tuhannya, begitu. Itu diterangkan di ayat yang lain. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Ya. Jadi hawa nafsu dia sembah di situ. Maksudnya apa dijadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Dia ikuti semua apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Iya. Hawa nafsu kan cenderung kepada kejelekan. Jadi dia ikuti semuanya. Itu namanya orang-orang yang dikatakan budak hawa nafsu. Iya, budak hawa nafsu. Jadi penghambaan itu 3 saja, ya, di dunia ini. Iya. Kalau bukan dia menjadi hamba Allah, yang kedua dia menjadi hamba syaitan. Atau kalau tidak dia menjadi hamba hawa nafsunya. Ya. Maka kita pilih di antara 3 penghambaan itu. Dan tentunya yang paling terbaiknya adalah seorang hamba dia memilih menghambakan dirinya kepada Allah. Dan itu derajat yang tertinggi dari seorang hamba. Kalau dia menjadi hamba Allah, budaknya Allah, bukan budaknya syaitan atau budak hawa nafsunya. Ya. Dan itu dari makna penjelasan kandungan dari syarat yang ke-6 ini. Syarat la ilaha illallah. Jelas itu, ya? Baik. Jadi ayat yang beliau bawakan di sini, 2 ayat ini penjelasan tadi itu, ya, tentang syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Di ayat ini banyak faedah yang lainnya kalau kita terangkan di situ. Di sini tadi ada penjelasan juga dari pembagian dari penjelasan makna Islam. Ya, kalau kita kembali kepada makna Islam, man aslama, man yuslim. Ini kan Islam yang bermakna khusus di sini, ya. Islam yang bermakna apa? Khusus. Ya. Dan juga padanya ada penjelasan, ya, nama Allah, ya. Kemudian juga padanya ada penjelasan sifat keutamaan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Tapi ingat tadi, ya, penafsiran muhsin itu apa? Itu dia apa? Ikhlas, dan sekaligus dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di ayat ini diterangkan kepada kita besarnya pahala orang-orang yang telah menggabungkan 2 syarat diterimanya amalan itu, kan. Tidak diterangkan oleh Allah, hanya dikatakan falahu ajruhu inda rabbi. Dipahami, ya? Dan juga padanya ada penetapan nama Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Jadi dikatakan apa? Al-urwatul wuthqa. Ini sudah kita lewati di awal pembahasan, ya. Kadang kalimat ini dikatakan dia kalimatul ikhlas. Kadang dikatakan al-urwah al-wuthqa. Kadang dikatakan kalimatut taqwa. Ya. Kadang dikatakan apa? Al-ahdud, perjanjian. Ya. Nah, banyak dari nama-nama yang sudah kita terangkan, ada sekitaran 10, ya, dari penamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Tapi sekiranya itu dulu dari akhir pembahasan kita mengkaji syarat yang ke-5 ini, ya. Baik. Tinggal 2 syarat lagi dari uraian beliau, kita akan bahas nanti insyaallah taala di malam yang lainnya. Baik, masuk waktu. Baik. Sudah azan. Baik, kita akhir saja majelisnya. Insyaallah taala cukup. Syarat yang ke-6 nanti kita baca di lain waktu dan kita gandengkan insyaallah dengan syarat yang ke-7. Baik. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.